Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan antara dua konsep yang seringkali disalahpahami, yaitu intelijensi dan bakat. Meskipun keduanya berperan penting dalam pembentukan potensi seseorang, mereka memiliki makna yang berbeda. Menurut Abdullah, intelijensi dan bakat merupakan kemampuan yang berasal dari hereditas atau pembawaan. Cepat atau lambatnya seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dipengaruhi tingkat intelijensi dan bakatnya. Tetapi, intelijensi dan bakat merupakan dua konsep yang berbeda meskipun berkaitan. Menurut Thornburg, intelijensi adalah ukuran bagaimana individu berperilaku. Intelijensi diukur dengan perilaku individu, interaksi interpersonal, dan prestasi. Intelijensi dapat didefinisikan dengan beragam cara. Yang pertama, ada kemampuan berpikir abstrak. Yang kedua, kemampuan mempertimbangkan, memahami, dan menalar. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang keempat, kemampuan total individu untuk bertindak dengan sengaja dan secara rasional dalam lingkungan. Jadi, intelijensi adalah kemampuan mental yang mencakup kemampuan berpikir, memahami, belajar, dan menyelesaikan masalah. Ini mencerminkan kemampuan intelektual seseorang dan dapat diukur dengan berbagai tes kecerdasan. Sedangkan bakat menurut Asrori adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik yang bersifat umum dan khusus. Ya, bisa dibilang bakat itu kecenderungan alami atau kemampuan istimewa dalam suatu bidang tertentu. Bakat seseorang berkemungkinan untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Tetapi, untuk mewujudkan bakat ke dalam suatu prestasi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi. Komponen intelijensi atau kecerdasan terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada kecerdasan logika dan matematika. Yang kedua ada kecerdasan bahasa. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial atau imajinasi. Yang keempat ada kecerdasan kinestetik atau fisik. Yang kelima ada kecerdasan musik. Keenam ada kecerdasan interpersonal atau sosial. Yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal dan sebagainya. Nah, sementara itu, komponen-komponen yang dapat mempengaruhi atau membentuk bakat individu meliputi yang pertama minat. Minat yang tinggi terhadap suatu bidang cenderung menjadi dorongan awal untuk mengembangkan bakat dalam bidang tersebut. Yang kedua ada latihan dan usaha. Bakat biasanya tidak cukup untuk berkembang secara maksimal tanpa latihan dan usaha yang tekun. Yang ketiga ada pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang, maka semakin terampil mereka dalam bidang tersebut. Nah, kemudian ada dukungan dan bimbingan, motivasi, ketekunan, dan sebagainya. Menurut Kuder dan Paulsen, bakat-bakat yang dimiliki seseorang baik berupa potensi maupun yang sudah terwujud meliputi 1. Bakat mekanik, yaitu bakat yang tumbuh pada orang-orang yang suka berkreasi dengan menggunakan alat-alat mekanis. 2. Bakat numerik atau bilangan, yaitu bakat yang berhubungan dengan angka-angka dan soal-soal menghitung. 3. Bakat sains, yaitu bakat yang berhubungan dengan biologi dan ilmu pengetahuan alam dan kimia. 4. Bakat persuasi, yaitu bakat yang berhubungan dengan bidang sosial seperti bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain, berdiskusi, berorganisasi, dan lain-lain. Kemudian ada bakat seni, bakat sastra, bakat musik, bakat pengabdi pada masyarakat, bakat tulis-menulis, bakat lapangan, dan sebagainya. Dari segi pengukuran intelijensi dapat diukur dengan tes kecerdasan seperti tes IQ, tes psikometrik, atau penilaian kognitif lainnya. Hasil tes kecerdasan memberikan skor yang mencerminkan tingkat intelijensi seseorang dalam berbagai aspek kognitif. Sedangkan bakat tidak selalu dilakukan dengan tes standar seperti tes intelijensi, tetapi bakat seringkali diidentifikasi melalui pengamatan perilaku, pencapaian dalam bidang tertentu, atau demonstrasi kemampuan unggul dalam praktik nyata. Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan antara intelijensi dan bakat menurut Abdullah. Persamaan intelijensi dengan bakat adalah 1. Pembawaan hereditas. Yang kedua, lepas dari suka atau tidak suka. Yang ketiga, genetik lebih dominan. Yang keempat, membutuhkan latihan. Sedangkan perbedaan intelijensi dengan bakat
Di antaranya, yang pertama, intelijensi permanen tetapi dapat berubah jika ada faktor tertentu. Bakat tidak mudah berubah dan bersifat permanen. Yang kedua, intelijensi tidak selalu membutuhkan motivasi, sedangkan bakat membutuhkan motivasi. So, bakat tidak sama dengan kecerdasan. Bakat lebih mengacu pada motorik maupun keterampilan yang ditampilkan seseorang. Dengan kata lain, bakat bisa terlihat oleh orang lain. Cara yang dilakukan adalah terus-menerus mengasah bakat melalui latihan. Bakat tidak akan berkembang bila tak ada penguat, sehingga kemudian hilang. Penting untuk diingat bahwa bakat adalah berharga dan setiap individu memiliki potensi yang unik untuk mengembangkan bakat mereka. Apakah itu dalam seni, olahraga, matematika, atau bidang lainnya. Pengukuran bakat dapat membantu kita memahami kemampuan kita dan mencapai potensi tertinggi kita. Ingatlah bahwa bakat dapat berkembang melalui latihan, dedikasi, dan pengalaman. Jadi, jangan pernah ragu untuk mengejar passion dan minat kalian, karena itulah yang sering menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga kalian dapat mengidentifikasi, mengasah, dan memaksimalkan bakat kalian. Tetaplah bersemangat untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.